Ya pemirsa, belum lama ini ratusan penulis cilik berkumpul di kantor Kementerian Pendidikan Nasional Kemendiknas. Dan para penulis cilik ini diorganisasi oleh sebuah penerbit untuk menggelar Kongres Penulis Cilik. Kongres Penulis Cilik ini diikuti oleh sekitar 150 orang peserta dari berbagai kota di Indonesia. Selain menggelar temu wicara dengan Mendiknas, para penulis tersebut juga memamerkan buku karya mereka. Ratusan buku yang dipamerkan di acara ini merupakan karya anak-anak usia SD dan SMP. Salah satu yang menjadi tuntutan para penulis cilik peserta kongres adalah supaya menulis buku dinilai sebagai sebuah prestasi. Ya, bagi sejumlah anak-anak belia ternyata menulis bukan lagi hal yang sulit. Dan setidaknya itu yang dirasakan oleh Mutia Fadilah Hairunisa. Ya, betul sekali. Karena memang usianya masih sangat muda, baru duduk di kelas 4 SD, namun Mutia sudah punya 2 buku karyanya sendiri yang diterbitkan secara komersial. Seperti apa sosok Mutia? Kita simak tayangan berikut ini. Bermain dan sekolah tentulah hal lazim bagi anak-anak seusia Mutia Fadilah Hairunisa. Namun siswi kelas 4 SD Attaqwa Jakarta ini punya keistimewaan dibandingkan teman sebayanya. Sejak 4 tahun silam, Mutia gemar menulis. Dan di usianya yang baru 9 tahun, Mutia sudah menerbitkan 2 novel karyanya sendiri. Masing-masing Strawberry Secret dan Manusia Bunglon. Kenapa sih Tia tuh seneng banget sama nulis gitu, buat novel, cerpen, kenapa? Soalnya ya udah hobi dari kecil, waktu kelas 1 udah disuruh ngeringkas cerita sama guru, jadi lama-lama mulai terinspirasi ide-ide baru. Oh gitu. Bukan hanya karya fiksi, Mutia juga pernah menulis artikel. Tulisan tentang demam berdarah itu dimuat di sebuah koran ibu kota. Meski masih senang bermain di sela hobinya menulis, Mutia masih sempat mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dari Jakarta, Yunita Prima dan Ronald Renvian, TV One mengabarkan. Kita akan segera berbincang terkait kiprah penulis cilik yang sudah hadir di sini adalah Mutia Fadilah Hairunisa seperti tadi disampaikan ya, bersama ibunya Ibu Sinta dan juga Mas Ramadan dari Mizan ya, penerbit buku. Ya, pertama-tama mungkin saya nanya Mutia, apa kabar? Baik. Baik, iya sebenarnya kita cerita-cerita dulu ya. Mutia ini kan sudah jadi penulis cilik. Sejak kapan sih suka nulis, baca novel? Sejak kelas 1. Kelas 1 SD yang ditulis waktu kelas 1? Iya, tapi kalau baca novel pertengahan kelas 2. Jadi tulis waktu kelas 1 apa? Tulisan pertama mungkin? Tulisan pertama itu dimuat di Multiply. Apa tentang apa tuh? Judulnya Cheesecake Is Yummy. Cheesecake Is Yummy. Nah, ini tadi saya lihat juga Mutia udah bawa bukunya ya. Bisa ditunjukin dong Mutia? Iya, coba mana bukunya? Yang pertama apa tuh? Yang diterbitkan pertama kali? Yang pertama kali diterbitkan mana? Ini. Yang ini? Iya, Strawberry Secret. Ini isinya apa sayang? Ini kumpulan cerpen dari 20 penulis. Termasuk Mutia juga ya? Iya. Kalau Manusia Bunglon itu apa? Kalau Manusia Bunglon buku kumpulan cerpen aku. Ditulis kelas berapa itu? Ini mulai dari kelas 2 mungkin ya. Dari kelas 2 SD? 2-3an. Tentang apa sih ceritanya kok Manusia Bunglon? Menarik banget ya judulnya. Ini bisa dilihat dari gambarnya, kan kulitnya bisa berubah warna. Jadi misalnya megang jamur, jadi jamurnya warna merah sama pink, jadi merah sama pink kulitnya. Gitu. Inspirasi dapat dari mana sih Manusia Bunglon itu? Dari iklan Big Bubble waktu itu, Tenang Bunglon kan. Jadi aku pengen buat yang suatu yang menarik gitu. Iya, kalau ini kan tadi sempat baca-baca juga cerpen-cerpennya Tia. Dari bahasanya kayaknya udah canggih banget untuk ukuran anak umur 9 tahun. Ini siapa yang ngajarin sih Tia? Awalnya siapa yang ngajarin? Awalnya aku kan sering baca-baca gitu. Sejak umur berapa ya masih kecil gitu udah diajarin baca. Nggak kayak anak-anak sekarang belajar bacanya. Kalau masalah diajarin membaca, kita tanya mungkin ke Ibu Sinta ya. Betul. Sebenarnya mengajari Mutia untuk membiasakan membaca dan juga menulis hingga merangkai kata-kata menjadi kalimat sejak kapan Ibu?
Saya sebenarnya sejak dia bayi udah mulai ngumpulin buku-buku ya, buku-buku tentang balita, dulu masih soft book gitu ya. Terus ya buku-buku yang tebal yang kardus tebal itu ya, tebal-tebal itu lengkap. Terus buku-buku tipis-tipis yang cuma untuk balita ya, untuk beberapa kalimat gitu aja. Nah kebetulan waktu dia kelas 1 SD, sekolahnya itu tidak memberi PR ya, cuma untuk kelas 1 SD tuh mereka diberikan supaya pemahaman untuk membaca dan lancar membaca mulai dari situ. Jadi setiap minggu tuh mereka disuruh meringkas satu buku kecil balita gitu. Dari situlah dia mulai menulis, senang menulis. Ada yang maksa nggak sih, Tia, suruh nulis, bikin cerita, atau bikin buku? Karena ini tebel loh, kira-kira berapa halaman? 200 ya ada ya? Berapa ya? 104. 104. Itu ada yang maksa nggak sih? Atau suka-suka aja mau nulis ya nulis? Sebenarnya minat bacanya sendiri, apa memang Tia minat, sama baca, suka baca begitu? Ya, aku emang suka baca dari kecil. Punya kumpulan cerita-cerita klasik, terus ada yang kayak sopan santun gitu, belajar dari buku semuanya. Oke, nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut kepada Mutia, Bu Sita dan juga Mas Ramadan dari Mizan. Tentunya usai jeda berikut, pemirsa Kabar Siang masih akan segera kembali saat lagi. Terinspirasi dari kesejukan sayuran alam, Nutrisari menggabungkan sayur timun pilihan, seledri, nipis, dan belimbing untuk membantu memenuhi kebutuhan sayur dan buah Anda. Nutrisari. Bisnis apa aja, Grand Max bisa-bisa aja. Jalanan macet bikin Anda stres atau susah konsentrasi? Itulah gejala sirkulasi darah yang tidak normal. Kini, Anda bisa hidup sehat dengan bantal pijat Mobile Spirit. Seringkali waktu istirahat saya hanya di perjalanan. Untung saya punya Mobile Spirit. Mudah dibawa dan sangat praktis sekali. Cara kerja Mobile Spirit sama dengan shiatsu, terapi pijat kesehatan dari Jepang. Dengan menggunakan sistem tekanan dan gerakan memutar, efektif dalam menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Roll Massager dengan sistem pijat shiatsu yang berfungsi menghilangkan ketegangan pada otot leher yang lelah sehingga fungsi syaraf kembali normal. Inframerah yang dapat juga digunakan tanpa disertai pijatan, maka inframerah akan menghangatkan tulang leher Anda. Mobile Spirit sangat cocok digunakan di kantor, di mobil. Di rumah, gunakan selama 20 menit. Leher terasa nyaman, bebas bergerak, menyembuhkan sakit sendi di bagian kaki dan lengan. Kebiasaan meregangkan leher seperti ini sangat berbahaya. Dapat menyebabkan salah urat, pengapuran sendi leher, bahkan bisa putus urat syaraf. Gunakan Mobile Spirit sekarang juga. Tulang leher Anda aman dan sehat. Pemanasan oleh inframerah Mobile Spirit dapat melangsingkan perut agar lebih indah dan ideal. Menghilangkan rematik pada orang lanjut usia. Jika saluran masuknya suplai darah dan oksigen ke otak tersumbat, dapat menyebabkan gangguan konsentrasi serta koordinasi motorik kita menurun. Sangat beresiko. Dulu, gara-gara capek dan tidak konsentrasi di jalan, saya sering membahayakan keselamatan orang lain. Hati-hati, tidak fokus dan kurang konsentrasi di jalan dapat berakibat fatal. Dengan menggunakan Mobile Spirit di sandaran mobil Anda, urat-urat leher yang tegang akan menjadi hangat dan rileks, memperlancar masuknya darah, oksigen, dan nutrisi ke tubuh dan otak. Konsentrasi pun meningkat. Dengan Mobile Spirit, bisa pijat sehat di mana saja dan kapan saja. Sejak ditemani Mobile Spirit, badan selalu fit. Mobile Spirit sangat fleksibel, dapat digunakan di leher, betis, perut, dan di area lain. Miliki Mobile Spirit sekarang juga. Ingat, hanya di Jako, bukan di tempat lain. In a rhythm, bubble in a fat. Skin just bone to my head top. Watch again, wine, wine, wine. Selamat datang di Intersport Soccerland. Nonton bareng Piala Dunia 2010 bersama Jose Antonio Reyes. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. 11 Juni hingga 11 Juli 2010. Intersport Soccerland. Go beyond the game. Yakin kebutuhan kalsium Anda terpenuhi? Mungkin kebutuhan kalsium Anda belum terpenuhi. Riset menunjukkan sebagian besar wanita Indonesia kekurangan 50% kalsium mereka. Minum Anlin yang mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibanding susu biasa.
Anlin, memenuhi 100% kebutuhan kaos harian Anda. Beli Anlin sekarang dan dapatkan gelasnya. Makan keluar yuk. Yuk. Papa capek. Delivery aja. Duet, hemat, 2 pizza sedang. Pilihan apa saja. Duet hemat, berbagi bersama dari Pizza Hut. Cat tembok Paragon bikin hidup lebih berwarna. Kembali pemirsa, kita akan segera berbincang mengenai kiprah penulis cilik yaitu Mutia Fadila. Sebelum kita mungkin ke Mas Ramadan, kita ke Tia dulu ya. Sebenarnya Tia gimana sih cara bagi waktunya? Kan ada les piano, ada les ini, les balet, Masih ada PR, masih ada PR juga. Gimana bagi waktunya? Aku sih bagi waktu sih ya bagi waktu. Misalnya les, ya les. Kalau ada waktu luang atau lesnya libur ya nulis-nulis lah paling enggak. Tadi Dia suka bawa catatan untuk nulis-nulis ide. Gitu. Nah, kita sekarang ke Mas Ramadan yang bisa dibilang biangnya nih ya, biangnya para penulis cilik. Sebenarnya Mizan sendiri apa sih alasannya untuk menerbitkan buku atau karya-karya dari anak kecil? Karena kita selalu ada stereotip mungkin agak memandang sebelah mungkin ya anak kecil. Kenapa anak-anak? Iya, kenapa harus anak-anak? Berangkat dari keinginan kami sebagai penerbit untuk mewadahi potensi dan kreativitas yang dimiliki anak Indonesia. Selama ini kalau kita lihat buku cerita anak, orang dewasa yang nulis buku cerita anak, atau siapa remaja dan seterusnya. Nah, ketika itu 2003 akhir ya, Desember kebetulan ada 2 anak SD yang masih kecil, mereka menawarkan naskah ke kita. Akhirnya di sana kita sudah menyiapkan sebuah wadah yang kita namai Seri Kecil-Kecil Punya Karya. Yang menulisnya anak-anak SD usia 7-12 tahun, temanya seputar mereka, dan kita terbitkan. Jadi bukan karena anak-anak bisa dibayar murah ya. Nah, kalau tadi kan mungkin anak-anak yang langsung mengajukan mereka naskah mereka ya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain yang mungkin belum tahu bagaimana cara untuk menyalurkan talenta mereka di bidang penulisan? Untuk hal ini kita mengadakan satu roadshow ya ke beberapa kota besar, kemudian beberapa daerah, ke sekolah-sekolah, dan di setiap buku KKPK kita mencantumkan di halaman akhir ajakan. Yuk buat adik-adik yang punya karya cerpen, yang punya novel, komik, itu bisa mengirimkan ke kita. Ada tema tertentu yang akan diterbitkan Mizan, misalnya kan selalu ada seleksi, pasti kan? Biasanya kita menyampaikan tema yang beragam. Kalau dalam 1 bulan terbit 4 judul atau 3 judul, kita pilih judulnya yang berbeda. Ini tentang sosial, ini tentang lingkungan, ini tentang makanan, beragam. Sehingga ketika turun ke pasar, beragam juga temanya. Gitu. Dari Mizan sendiri, dari karya KKPK ini ya, kecil-kecil punya karya, sudah ada berapa buku yang diterbitkan, Mas? Sampai hari ini sekitar 120-an judul, sekitar 100 sudah terlempar di pasar, sisanya kita proses. Dan masih banyak naskah-naskah stok yang kita siapkan, sampai 2012-2013 pun kita sudah siap. Dari berapa penulis cilik itu? Sekitar 97 penulis cilik. Dari 2003? Dan tadi 2003 yang pertama, berarti dia sudah dewasa kan sekarang. Apakah Mizan juga masih terus memantau atau juga mewadahi talenta itu? Betul, lagi-lagi kita ingin mewadahi adik-adik yang sudah tidak di usia 7-12 lagi. Kita munculkan seri namanya Pinkberry Club. Itu buat adik-adik yang 12 tahun ke atas dan tetap bisa berkarya untuk melahirkan tulisan-tulisan. Dan sekarang sudah muncul di pasaran ya, seri PBC, Pinkberry Club. Silakan. Mungkin bagi para pemirsa yang juga punya minat penulis ya, di usia Tia atau mungkin lebih gitu itu bagaimana, kiat-kiatnya apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang penulis? Pertama mungkin saran dari kami ya, penerbit, pertama berani untuk menuliskan apapun. Setelah itu mencoba untuk mengirimkan ke penerbit. Karena ada 2 kemungkinan. Pertama, anak-anak punya karya tapi sulit kemana menyalurkannya, dan akhirnya tidak muncul. Yang kedua, tidak ada keberanian untuk mencoba menawarkan ke pihak penerbit. Mas Ramadan, biasanya penulis selalu dibebani oleh deadline, namanya deadline ya. Kalau anak-anak ada targetnya, ada target nggak untuk untuk target sebetulnya kita tidak secara saklek ya, bahwa Mutia 2 minggu beres ya, kumpulin ke Kak Rama. Tidak seperti itu, tapi kita berikan sebuah pengingat